Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada bobot antara membaca parita, melakukan kebajikan, atau membaca sutra dan mantra, dan lain-lain? Tentu dalam hal ini, ketika kita melakukan kebajikan, kita harus mengetahui juga kebajikan yang kita lakukan ini cocok atau tidak, dalam arti sesuai atau tidak, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut atau tidak. Nah, ketika kita berurusan dengan orang yang sudah meninggal, tentu cara kita untuk menyampaikan kebajikan atau melimpahkan jasa kebajikan, caranya berbeda dengan cara kita memberi dana kepada orang yang masih hidup. Ketika kita memberikan dana ketika kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada orang yang meninggal, tentunya harus didahului oleh kebajikan yang telah kita lakukan dulu. Karena bila tidak ada kebajikan yang kita lakukan, ya tandanya kita tidak melimpahkan apa-apa. Sehingga bentuk nyatanya, bentuk realnya, kebajikan itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan, diketahui dan dapat diterima oleh sanak keluarga saya yang telah meninggal. Jadi sanak keluarganya bisa lihat sebelumnya, oh tadi Pak Ike berpatidana atau melimpahkan jasa. Oh, jasa kebajikannya barusan dikasih. Diberikan kepada orang lain, dilimpahkan juga kepada orang lain, dilakukan juga kepada orang lain. Si pemberi dananya senang, si penerima dananya senang, sanak keluarga yang mengetahuinya juga ikut senang. Ini ada Apakah di sutranya ya? Suta. sutanya banyak sebenarnya Pak yang berkaitan dengan dana? Ada Dakinawi Bangga Suta, lalu di dalam kisah-kisah Petawatu, di mana Watu itu juga ada. Petawatu berisikan tentang keadaan-keadaan di alam yang menyedihkan. Sedangkan Nimanawatu menjelaskan mengenai keadaan-keadaan di alam surga. Tentunya efek dan akibat dari hasil melakukan kebajikan. Nah, jadi kebajikan ini seperti kita memberikan hadiah. Tentunya hadiah itu kan surprise. Hadiah itu surprise, tapi orang tahu. Si penerimanya dia tahu, oh hadiah ini pasti diberikan untuk saya. Apalagi ini yang memberikan adalah sanak keluarga saya. Hadiah ini supaya bisa tersampaikan maksudnya kepada orang yang telah meninggal, kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal, tentu harus di-package, harus di-packaging, harus di-cover dengan sesuatu yang indah, supaya si penerimanya jadi senang. Nah, kita menggunakan packagingnya itu adalah dengan membacakan sutra, membacakan mantra, membacakan parita, sehingga frekuensi-frekuensi kebaikannya ini bisa diterima oleh orang-orang atau keluarga kita yang telah meninggal. Hmm. Di dalam sutra yang Sang Buddha mengajarkan itu khusus untuk ke yang meninggal, kebajikannya apa saja, dan paritanya atau ininya apa yang ada di sutra Yang yang ada di spesifik ke situ. sutra, biasanya seseorang membacakan Ulambana Sutra. Biasanya saat Cyoko, saat Cautu, saat Ulambana, mereka biasa membacakan hal itu. Atau bisa juga kita membacakan Parita Patidana. Itu Bisa ada di juga sutranya. Patidana Suta ada, Pak. Ulambana Sutra juga ada. Dan banyak sekali sutra-sutra yang berkaitan tentang kesurgawian, tentang alam-alam surgawi yang menjelaskan kenapa saya bisa terlahir di alam surga. Tentunya karena kekuatan kebajikannya luar biasa. Nah, sutra itu juga bisa kita ulang untuk mengingatkan kita pada dasarnya saat kita melakukan kebajikan, meluruskan niat baik kita, sehingga sutra yang kita bacakan ini jadi punya power. Iya, maksud saya ada sutra yang spesifik Sang Buddha mengajarkan harus lakukan, misalnya kan kebajikan ini memberikan dana kepada para anggota sangha. Itu kan ada di sutranya jelas gitu ya.
Kalau kepada yang meninggal, ada nggak sutra yang bilang, kamu untuk yang meninggal lakukan kebajikan seperti ini dan bacalah mantra ini atau parita atau apa ini gitu. Banyak sekali suta-sutanya seperti Patidana, suta tentang Patidana, lalu Tirokuda Suta, suta tentang sesuatu di balik dinding. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan Oke. sesuatu di balik dinding. Lalu juga bisa kita bacakan Ulambana Sutra. Supaya Lalu maksud saya gini, kalau di sutra itu jelas dibilang kan, saat itu ceritanya apa Sang Buddha, terus ada yang tanya, Sang Buddha jawab, ini mungkin, oh kan ada yang ibunya meninggal, lalu di neraka Sang Buddha bilang, baca ini, gitu kan. Itu kan jelas. Maksud saya kalau kita menjelaskan ini berasal dari sutra. Ini Sang Buddha yang mengajarkan. Jelas gitu. Untuk bahkan di membedakan campurnya atau salah pengertian terhadap tradisi-tradisi. Jadi kita mau belajar pisahkan ini yang kalau ini memang jelas-jelas di sutra Sang Buddha yang bilang begini. Gitu maksudnya. selain Ulambana Sutra yang paling meresap ke hati, Hmm. dulu saya suka Prajna Paramita Hirdaya Sutra. Aha. Jadi Poje Polomito Sincing ya, Prajna atau Maha Prajna Paramita Sutra itu juga penekanan terhadap pemberian jasa kebajikan kepada orang tua maupun sanak keluarga yang telah meninggal juga banyak di situ. Dan itu sutra induknya kalau menurut saya. Maha Prajna Paramita Hirdaya Sutra. Oh, itu panjang sekali kan? Panjang, panjang sekali. Oke. Sutra-sutra kecilnya atau sutra-sutra yang lebih pendeknya juga sangat banyak. Yang paling sering digunakan adalah Ulambana Sutra. Kenapa? Karena di beberapa belahan dunia Ulambana ini jadi festival. Ulambana ini jadi festival dan beberapa pemeluk ajaran maupun pemeluk tradisi biasanya mengucapkan Ulambana Sutra ini. Jadi sutra ini lebih familiar terdengar, sama seperti Tirokuda Suta. Dia sering sekali diperdengarkan, sering sekali dijadikan sebagai salah satu suta andalan. Bahwa ketika kita mengingat orang tua kita atau ketika kita mengingat sanak saudara, biasanya suta itu yang dibacakan. Jadi salah satu yang umum kalau mengingat orang tua yang meninggal itu Ulambana Sutra itu tadi. Ulambana Sutra, dan kita perlu mengingat Sigalowada Suta juga, bahwa kita sebagai anak punya kewajiban, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal, tapi kita sebagai anak kewajiban kita tidak putus, yaitu kita harus masih memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa. Jadi dua arah. Kepada si penerimanya sutra dan sutanya ada, kepada si pemberinya kewajibannya sutra dan sutanya juga ada. Jadi dia combine, tidak lepas. Apa tadi sutranya? Sigalowada Suta, Dan Ulambana Sutra. oke. Oke. Tin jelas? Iya, jelas. Thank you, Iya, thank you. siap. Tadi mau nanya apa lagi, Tin? Enggak sih apa ya. Nggak maksud kalau selama bulan Citgu ini sebulanan baca Amitocing aja cukup ya? Nggak harus baca mantra yang lain gitu. Baiknya dikombinasikan Bu, karena saat kita membaca Amitocing, tentunya kita harus seperti saat kita berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi, tentunya maksud dan tujuan kita dalam berkomunikasi kan harus jelas, harus clear. Jadi si penerima dana ini nantinya akan tahu, oh ternyata sanak keluarga saya yang masih hidup sekarang sedang mendoakan saya. Jadi tentunya kita perlu kalimat-kalimat atau perenungan-perenungan yang mengarah pada pelimpahan jasa. Bisa dikombinasikan Bu di Ulambana Sutra plus Amitocing. Jadi semakin kuat. Apalagi kalau penerima dananya atau penerima persembahan jasanya ini juga memahami. Misalnya dulu orang tua atau sanak keluarga juga sering melafal
Ulambana Sutra atau sering melafal Amitocing, tentunya hal ini akan engage. Dia akan berpadu. Si pemberi melimpahkan jasa, si penerima dengan frekuensi dari masa lampau dia pernah menyebutkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini bisa engage, bisa menyatu, bisa holistis. Jadi pemberi dan penerima mungkin bisa cocok. Si pemberinya bisa memberi, si penerimanya bisa menerima. Itu akan sangat baik sekali. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, mari kita mulai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan selamat malam. Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan para Buddha, Bodhisatta, dan Mahasatwa. Pada kesempatan kali ini, senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Tentunya mengingat di bulan-bulan ini, nantinya kita menghadapi bulan September. Bulan September ini biasanya banyak sekali festival kalau di luar, atau mungkin perayaan untuk memperingati tentunya, atau peringatan, dan peringatan-peringatan yang selalu terdengar di dalam telinga kita biasanya adalah peringatan akan sanak keluarga yang telah meninggal. Jadi dalam setahun kita punya 2 kali kesempatan, setidaknya 2 kali kesempatan atau 2 kali peringatan di mana kita perlu lebih aware, kita perlu lebih memperhatikan kembali, lebih mengingat kembali sanak keluarga kita, bahkan leluhur-leluhur kita yang telah meninggal. Pertama, kita bisa lakukan atau diingatkan saat perayaan Qingming atau Cengbeng. Ini biasanya dan selalu di bulan April, dan biasanya di antara tanggal 3, tanggal 5, dan lain-lain. Nah, di situ kita diingatkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tapi kita masih punya kewajiban-kewajiban yang tidak lepas. Ada kewajiban-kewajiban yang sampai hari ini kita sebagai seorang penganut Buddhisme maupun sebagai seseorang yang juga mengembangkan tradisi-tradisi adat, yaitu salah satunya adalah tradisi untuk tidak melupakan kebajikan orang tua kita. Nah, di bulan April itu saat Cengbeng kita juga punya kesempatan untuk berbakti, setidaknya berbakti walaupun orang tua kita telah meninggal. Nah, di bulan September ini, tepatnya tanggal 15 Cit Gue, tentunya kita juga akan memperingati lagi perayaan, ya biasanya orang sebut itu Ulambana, atau biasanya familiar dengan istilah Chioko, ada juga yang familiar dengan istilah Cautu. Nah, mereka kembali mengingat sanak keluarga mereka yang telah meninggal. Nah, tentunya di bulan-bulan ini kita punya banyak sekali kesempatan untuk melakukan kebajikan kepada orang-orang yang kita sayangi semasa hidupnya tentunya. Dan juga kita punya sebuah awareness, ya. Kita tidak boleh melupakan jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh sanak keluarga kita. Kita tidak boleh melupakan hal-hal baik yang pernah diberikan kepada kita. Dan tentunya kita juga harus memiliki rasa adanya keinginan untuk membalas budi, ya setidaknya ada keinginan untuk membalas jasa istilahnya. Nah, walaupun mereka sudah meninggal, walaupun mereka istilahnya sudah di alam yang lain, tapi kita masih bisa melakukan kebajikan, yaitu dengan melimpahkan jasa. Nah, melimpahkan jasa ini banyak sekali definisinya. Ada yang mengatakan itu sebagai patidana dalam bahasa Pali. Ada juga yang mengistilahkannya sebagai ulambana. Ada juga yang mengistilahkannya sebagai giving merit, dan lain-lain. Dan tentunya setiap perayaan ini punya makna yang sama, yaitu semoga kita mengondisikan dia, siapapun itu, baik
keluarga kita, baik teman-teman kita, baik sahabat kita, baik orang tua kita. Semoga mereka juga terlahir di alam yang lebih berbahagia. Saat cengbeng atau saat cingming, kita lebih fokus kepada kedua orang tua kita. Tapi di saat ulambana atau di saat bulan-bulan Cioko atau bulan Cautu atau bulan ulambana, kita lebih melebarkan objek. Jadi melebarkan objek di sini artinya kita bisa melebarkan tujuannya bukan hanya kepada kedua orang tua kita saja, tapi kita juga bisa mendoakan atau membuat suatu kondisi agar makhluk-makhluk lain yang kenal dengan kita, yang berkerabat dengan kita, juga turut berbahagia dan bisa terbebas dari alam-alam penderitaan. Tentunya banyak sekali cara yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperingati ulambana atau memperingati Cioko ini, ya. Apapun itu yang dia lakukan sifatnya adalah positif supaya orang yang mendengar dengan pemancaran parita, dengan pemancaran sutra, semoga yang mendengar sesuai dengan frekuensinya dia bisa menerimanya. Jadi banyak sekali sutta ataupun sutra-sutra terkait seperti Tirokuda Sutta, seperti Patidana Gata, seperti Ulambana Sutra yang isinya mengarahkan kepada orang-orang yang telah meninggal supaya teringat kembali, merefleksikan kembali bahwa dia punya keluarga yang masih hidup dan keluarga yang masih hidup ini tentunya kita punya kewajiban untuk memberikan jalan atau memberikan cara supaya mereka juga setidaknya bisa turut mengalami kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Salah satunya adalah dengan membacakan Tirokuda Sutta atau biasa disebut dengan khotbah di balik dinding. Ada apa di balik dinding? Jadi ini saya sudah berikan contoh sutanya, sudah isi sutanya langsung karena sutanya tidak panjang, sutanya cukup pendek dan bermakna. Jadi disebut di balik dinding, mengapa disebut di balik dinding? Jadi konon di zaman India zaman dulu, rumah-rumah orang India itu atau rumah-rumah orang zaman dulu itu biasanya banyak dikelilingi oleh para dewa atau dikelilingi oleh makhluk-makhluk lain. Sehingga sana keluarga yang terlahir sebagai peta atau yang terlahir sebagai setan kelaparan, dalam hal ini disclaimer dahulu, bukannya kita mengklaim atau bukannya kita menjudge bahwa keluarga kita pasti terlahir di peta. Bukan demikian, tetapi kita tidak bisa memberikan garansi bahwa keluarga kita tidak ada yang terlahir di alam rendah. Karena logikanya pasti ada keluarga kita yang terlahir di alam rendah. Siapapun itu kita tidak tahu. Sehingga kita berikanlah sebuah uncaran yang universal, sebuah ujaran-ujaran yang universal. Semoga siapapun dia yang mendengarnya, semoga dia juga bisa menerimanya. Nah, jadi kerabat-kerabat kita ini adanya di luar dinding. Mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa masuk jika tidak diizinkan. Salah satunya karena di rumah-rumah mungkin ada penghuni lain seperti para dewa yang menjaga kediaman rumah tersebut sehingga mereka tidak punya akses. Sehingga disebutnya makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang menunggu dan berada di luar dinding, menunggu pelimpahan jasa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak memberikan pelimpahan jasa, ya mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita tidak memberi, mereka tidak bisa menerima. Kalau kita tidak memberikan izin, mereka juga tidak bisa terkondisikan untuk melihat kebajikan. Nah, di dalam Tirokuda Sutta ini, isinya pertama, di luar dinding mereka berdiri dan menunggu, dan di perempatan serta pertigaan jalan.
kembali ke rumah mereka yang dahulu, mereka menunggu di samping tiang-tiang gerbang. Jadi pada dasarnya seperti keyakinan atau kepercayaan adat masyarakat yang meyakini bahwa selama 49 hari, orang yang baru meninggal itu biasanya terlahir sebagai peta, umumnya terlahir sebagai peta dan dia berada di sekitar lingkungan rumah keluarganya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya saat orang mengalami kematian, konteksnya mereka sama sekali tidak siap. Ya tentunya siapa sih yang pernah siap menghadapi kematian? Karena kematian tidak mengetuk pintu dahulu, dia tidak meminta izin dahulu, dia menerobos pintu aja. Dan tanpa kita sadari, atau tanpa disadari oleh orang lain, mungkin kematian bisa menghampiri siapapun itu. Sehingga tidak ada yang pernah siap untuk menghadapi kematian. Nah, ketika seseorang menghadapi kematian, tentu ada rasa-rasa, ada perasaan-perasaan tidak rela mungkin, ada perasaan masih melekat dengan keluarga, ada perasaan masih mencintai anak dan istri, masih menginginkan hidup di dunia manusia, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang membuat mereka terlahir di alam yang menyedihkan. Ada ekspektasi-ekspektasi atau keinginan-keinginan atau cita-cita yang belum direalisasi, yang sebelum direalisasi, kematian sudah menjemput mereka. Sehingga saat mengalami kematian pasti ada perasaan, ada kemelekatan yang belum terselesaikan di situ. Sehingga kecenderungannya adalah mereka terlahir di alam peta atau di alam setan kelaparan. Nah, tentunya mereka masih berada di sekitar lingkungan keluarga. Karena mereka melekat dengan keluarga. Dan di luar dinding mereka berdiri dan menunggu. Tetapi ketika pesta besar disiapkan dengan beraneka ragam makanan dan minuman, tak seorang pun mengingat makhluk-makhluk itu. Jadi sama seperti saat kita makan besar, saat seperti kita mengadakan pesta, saat kita mengadakan syukuran, ada kalanya kita melupakan mereka. Yang pada dasarnya mereka menunggu di luar dinding, menunggu sanak saudaranya juga turut memberikan mereka pelimpahan jasa. Setidaknya hanya jasa yang dibutuhkan oleh mereka agar mereka bisa turut berbahagia. Karena ketika terlahir di alam-alam rendah, yang mereka butuhkan pada dasarnya bukanlah makanan, tetapi kebahagiaan. Karena makanannya berbeda. Saat kita menyajikan makanan, ya makanan fisik manusia, yang tentunya mungkin berbeda dimensi, berbeda frekuensi dengan mereka. Sehingga yang mereka butuhkan adalah kebahagiaan. Adalah turut ikut menikmati kebahagiaan. Jadi saat kita makan dengan bahagia, tidak lupa kita juga mengajak mereka. Tentunya saat kita makan, kita perlu mengingat kebajikan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi harus ada kebajikan dulu yang kita lakukan. Sehingga siapapun itu, sanak keluarga yang telah meninggal, mereka tahu, oh, dia tadi melakukan kebajikan nih cucu saya. Dan sekarang setelah cucu saya melakukan kebajikan, cucu saya tidak lupa untuk mendoakan saya. Cucu saya tidak lupa untuk memberikan pelimpahan jasa kepada saya. Bayangin Bapak Ibu, betapa terharunya, betapa bahagianya ketika ada sanak keluarga yang telah meninggal, frekuensinya cocok, bisa menerima gelombang pelimpahan jasa kita, dan akhirnya mereka juga turut menikmati kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini menular. Bukan berarti saya melakukan kebajikan, lalu kebajikannya saya kasih dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena yang melakukan kebajikan adalah kita. Manfaatnya kita yang rasakan. Perbuatan baiknya kita lakukan, hasil perbuatan baiknya juga milik kita. Tapi kita bisa menularkan kebahagiaan kita. Kita bisa menularkan kebajikan-kebajikan kita supaya diketahui oleh makhluk lain.
Sama seperti ketika kita membaca koran, Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu baca koran, tiba-tiba Bapak Ibu di koran tersebut membaca artikel, oh, Pak Budi telah menyelamatkan seseorang yang telah mengalami bencana kebakaran. Pas dilihat fotonya, oh saya kenal ini Pak Budi. Pak Budi ini sahabat saya. Teman-teman ngobrol di BBC, atau mungkin teman-teman ngobrol di ladang pahala. Oh saya kenal ini. Nah, karena kita mengenalnya, makanya kita muncul perasaan turut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan oleh Pak Budi. Batin kita merasa ikut senang, walaupun kebajikannya dilakukan oleh Pak Budi. Kebajikannya tidak kita lakukan saat itu. Saat itu kita hanya turut senang atas kebajikan yang dilakukan oleh Pak Budi. Nah, saat kita turut senang tersebut, secara dalam batin atau dalam pikiran kita, kita juga melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu. Jadi turut senang aja, itu kita udah melakukan kebajikan. Padahal kita tidak melakukan kebajikannya. Jadi pada dasarnya melakukan kebajikan ini sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Kita ikut senang dengan kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain, atau kita ikut senang atas hasil usaha pencapaian orang lain, itu juga merupakan kebajikan. Memang kebajikannya di dalam pikiran. Tapi setidaknya kebajikan di dalam pikiran ini lebih baik daripada tidak melakukan kebajikan. Nah, ketika di pesta besar disiapkan, ada kalanya kita melupakan sanak keluarga kita. Karena kita terbuai oleh keindahan pesta, terbuai oleh teman-teman, terajak untuk ngobrol, akhirnya kita melupakan anggota keluarga kita yang tidak hadir di situ. Atau mungkin hadir di situ, tapi menunggu di luar. Istilahnya seperti kena PHP. Ya, keluarga kita juga mungkin apabila ada yang terlahir sebagai peta, pasti dia menunggu. Kapan ya saya mendapatkan pelimpahan jasa? Atau akan senang sekali kalau saya mendapatkan pelimpahan jasa dari dia. Dari cucu tersayang, dari anak tersayang, dan lain-lain. Lalu keempat, maka biarlah ini untuk sanak saudara, semoga sanak saudara memperoleh kebahagiaan. Makhluk-makhluk halus dari sanak keluarga yang telah meninggal ini yang berhimpun dan berkumpul di sana. Jadi jelas tujuannya objek pelimpahan jasa ini adalah orang yang telah meninggal. Nah, sekarang kita perlu melihat sasarannya. Ketika kita melimpahkan jasa, tentu kita harus melimpahkan jasa kepada objek yang lebih membutuhkan. Atau dalam konteks ini objeknya harus umumnya lebih sengsara, lebih mengalami penderitaan. Karena apakah kita bisa melimpahkan jasa kepada orang yang masih hidup? Tentunya jasa ini berbeda. Ketika kita bertemu dengan sesama keluarga atau orang-orang yang masih hidup, kita mungkin memberikan dana dalam wujud materi. Artinya ketika kita melakukan pelimpahan jasa, hal itu tentu tidak bisa dia terima secara real, tidak bisa dia terima secara nyata. Tidak mungkin saya melimpahkan jasa kepada orang yang masih hidup, dalam arti saya fokus nih semoga dia semoga dia juga turut berbahagia. Boleh, sangat bagus. Tetapi tentunya si penerimanya tidak akan tahu kalau kita tidak mengatakannya langsung. Jadi kalau kita berdoa dalam hati, kita mengucapkan kalimat-kalimat perenungan, orang yang masih hidup ini, kalau kita tidak ngobrol langsung dengannya, dia tidak akan tahu kalau kita memberikan rasa turut bersukacita, ya istilahnya ya, turut bersukacita. Karena biasa kalau orang mengucapkan turut bersukacita kan biasa datang ya, datang salaman, selamat ya Bapak atas kenaikan jabatannya misalnya, selamat ya Bapak atas pembukaan restoran barunya gitu ya. Jadi harus diwujudkan secara nyata, secara real. Kalau kita hanya sekedar berdoa dan melakukan pelimpahan jasa, dia tidak bisa menerimanya. Ya memang pelimpahan-pelimpahan jasa dalam wujud yang seperti gelombang atau frekuensi-frekuensi kebaikan perlu kita keluarkan. Tapi kan baiknya ketika orang masih hidup harus kita berikan secara
real atau secara nyata. Lalu apakah kita bisa memberikan pelimpahan jasa ini kepada makhluk yang lebih berbahagia dari kita? Ya tentunya kembali lagi bisa saja pada dasarnya. Kalau kita mau menyebarkan kebajikan, pada dasarnya ini universal, siapapun bisa menerimanya. Tetapi kembali lagi, ketika kita misalnya kita melimpahkan jasa kepada para dewa misalnya, yang notabene mereka lebih berbahagia dari kita. Yang mungkin saja kebahagiaan yang kita alami ini, ya boleh dikatakan mungkin tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kebahagiaan yang para dewa alami. Sehingga kalau kita melimpahkan jasa kepada para dewa, rasanya tidak tepat. Rasanya tidak tepat. Ya, jadi baiknya kita melihat sasaran atau objek dari pelimpahan jasa ini. Nah, nanti di akhir sutta ini, atau setelah selesai sutta ini, karena sutta ini tidak begitu banyak, setelah ini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sutta ini dibabarkan. Jadi tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita perlu melimpahkan jasa kepada keluarga kita. Nah, poin nomor 5, dengan bersemangat akan memberikan berkah yang beraneka ragam berupa makanan, minuman, maka semoga sanak keluarga kita berumur panjang. Tidak lupa, ketika kita melakukan kebajikan, contohnya kita ngundang syukuran. Nah, ketika kita melakukan syukuran kan secara tidak langsung kita melakukan kebajikan. Kita mengundang orang-orang lain, sanak keluarga kita, mengundang teman-teman kita untuk ramah tamah, makan bersama, atau mungkin juga membahas hal-hal yang positif. Saat itu juga, secara tidak langsung, atau secara langsung, pada dasar kita sudah melakukan kebajikan. Nah, banyak yang tidak menyadarinya. Masa iya sih melakukan syukuran itu kita melakukan kebajikan? Ya, melakukan kebajikan Bapak Ibu. Saat syukuran Bapak Ibu melakukan dana makanan. Nah, itu juga kebajikan. Saat itu jangan lupa semoga sanak keluarga kita berusia panjang, dan bagi mereka yang telah meninggal semoga mereka juga turut mengetahuinya. Karena penghormatan bagi kita telah dilakukan, tidak ada pemberi yang pernah kekurangan buah. Nah, ini satu bait yang saya sangat suka ya, karena penghormatan bagi kita yang telah dilakukan, maka tidak ada pemberi yang pernah kekurangan buah. Jadi jangan sampai kita merasa kalau dengan kita memberi kita malah kurang. Ya memang wujud pertambahannya itu jangan dinilai atau jangan diukur dengan materi. Karena pertambahannya ataupun kualitasnya itu tidak serta-merta bisa diukur dengan materi. Saat kita memberi sesuatu, jangan sampai kita berpikir, wah semoga nanti saya dapat 2 kali lipat. Memberi 1, jangan sampai kita berpikir mendapatkan 2. Nah, ini namanya bisnis ya, bukan berdana tentunya. Tetapi ketika kita memberikan seseorang sesuatu dalam wujud materi, kita tidak pernah tahu feedback-nya. Ya walaupun kita tidak mengharapkan feedback ya, tapi kan kita mempelajari adanya hukum perbuatan. Kalau kita melakukan kebajikan, pasti ada feedback-nya. Kalau kita menanam buah, pasti buahnya berbuah. Otomatis feedback itu akan selalu ada, timbal baliknya akan ada. Walaupun kita tidak perlu mengharapkannya, atau kita mungkin tidak perlu berpikir kapan buahnya ini datang. Ya, karena kita tidak bisa memprediksi kapan hasil dari kebajikan kita ini berbuah. Bisa juga feedback-nya berupa kesehatan. Jadi katakanlah Bapak Ibu sering berdana, tapi memang buah dari kebajikannya itu belum tentu membuahkan materi lagi. Kita berdana materi, bukan berarti feedback-nya atau buah dari perbuatan bajik kita wujudnya bukan berarti materi lagi, belum tentu. Wujudnya bisa kesehatan, wujudnya bisa umur panjang,
wujudnya bisa punya banyak pengikut yang baik, berteman dengan orang yang baik, dan lain-lain. Karena di alam sana, di alam kelaparan, di alam hantu kelaparan atau di alam setan kelaparan, tidak ada perdagangan, tidak ada pertukaran uang emas. Jadi sama sekali tidak ada alat ukurnya, Bapak Ibu. Jadi di sana ya kalau lapar ya nggak bisa beli barang. Kalau lapar, kalau haus, kalau kedinginan ya udah. Karena tidak ada alat tukarnya. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Satu alam aja menderita semua, mau minta tolong sama siapa? Nah, oleh karena itu, seperti air hujan yang tercurah di bukit, mengalir turun mencapai lembah yang kosong. Demikianlah pemberian yang diberikan di sini dapat berguna bagi setan, sanak saudara yang telah meninggal. Maksudnya bagi makhluk-makhluk yang telah meninggal. Khususnya adalah setan atau hantu kelaparan. Jadi baiknya ya perbuatan bajik yang kita lakukan itu seperti air hujan yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengalir aja prosesnya. Mengalir turun mencapai lembah yang kosong. Ya, jadi kebajikan ini harus mengalir, harus sesuai dengan hukumnya. Kalau hukum fisik, air itu dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kebajikan pun sama. Sesuai dengan hukumnya. Ya, lakukanlah sebagai proses. Lakukanlah sebagaimana apa adanya. Lakukanlah sebagaimana maunya atau sebagaimana mestinya. Nah, seperti dasar sungai yang bila penuh dapat menampung air yang turun mengisi lautan. Demikian pula pemberian yang diberikan di sini dapat berguna bagi makhluk halus yang telah meninggal. Nah, penjelasannya adalah pada dasarnya kita tidak pernah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang sanak keluarga kita butuhkan di alam sana. Kita tidak pernah tahu itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami saat bermimpi, saat malam, saat tidur, dan Bapak Ibu bermimpi bahwa mungkin ada salah satu sanak keluarga Bapak Ibu yang istilahnya muncul di dalam mimpinya Bapak Ibu. Dia mengatakan saya lapar, atau saya kedinginan, dan lain-lain. Banyak sekali yang mengatakan, itu kan cuma mimpi, Pak. Namanya mimpi itu buatan rekaan pikiran kita, Pak. Ya mungkin saja. Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Ya pada dasarnya kita mungkin memang tidak bisa berkomunikasi secara langsung karena perbedaan dimensi dan frekuensi tadi. Sama seperti gelombang radio. Kita tidak mampu menerima gelombang radio. Tetapi radio kita nyalain, dia bisa menerima gelombang tersebut. Sama seperti gelombang TV, kita tidak bisa menerima gelombang TV. Saat TV-nya kita nyalain, receiver-nya akan menangkap gelombang tersebut. Nah, kalau receiver kita, istilahnya dalam tanda kutip, kalau kita adalah receiver yang bisa menerima gelombang mereka, ya mungkin saja kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi ketika mereka menampakkan diri, ya kita udah takut duluan biasanya. Ya, Bapak Ibu ya pasti ketika Bapak Ibu nih misal di jalan, lagi jalan di tempat yang gelap, sunyi, sepi, nggak ada orangnya, tiba-tiba melihat penampakan makhluk, ya kita udah lari duluan biasanya. Padahal kita tidak tahu tujuannya ketemu itu apa atau kondisi di pertemuan itu menandakan apa. Kita tidak pernah tahu. Mungkin saja kondisi pertemuan itu bisa saja dia adalah sanak keluarga kita, bisa saja. Ya, walaupun mungkin wujudnya sudah berbeda atau kondisi fisiknya berantakan seperti apa, ya bisa saja itu adalah anggota keluarga kita yang mungkin saja dia juga meminta pelimpahan jasa. Mungkin saja. Tapi ketika kita melihat penampakan itu, kita udah tegang duluan, tubuh kita udah kaku duluan, lalu kita udah lari duluan, boro-boro bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, sehingga saat kita melakukan pelimpahan jasa, banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan pelimpahan jasa ini. Contohnya,
seorang peta bernama Mata. Jadi di zaman dahulu kala ada setan kelaparan namanya Mata. Nah, Mata ini setelah menerima pelimpahan jasa, jadi Mata ini peta yang mohon maaf tidak menggunakan pakaian, perutnya selalu kelaparan, jadi dia selalu diganggui oleh perasaan gelisah, perasaan khawatir, dan sangat menginginkan sesuatu. Karena seumur hidupnya sebagai setan kelaparan, dia selalu kelaparan. Ya sesuai dengan namanya, setan kelaparan. Dia selalu mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Tapi setelah pihak keluarganya melakukan pelimpahan jasa, makhluk yang bernama Mata ini tiba-tiba muncul baju ting setelah pihak keluarga melimpahkan jasa. Saat itu juga, jadi keluarganya ini memberikan dana jubah kepada biku. Nah, saat keluarganya memberikan dana juga kepada biku, keluarganya ingat, semoga sanak keluarga saya yang telah meninggal juga turut menikmati jasa ini. Saat itu juga Mata langsung memiliki pakaian. Saat itu juga dia mengalami kehangatan. Lalu saat pihak keluarganya berdana makanan kepada biku, Mata ini juga perutnya tiba-tiba kenyang. Dia juga tiba-tiba bisa mendapatkan kebahagiaan dan dia seperti makan. Dia seperti makan dan perutnya tiba-tiba kenyang. Jadi kebahagiaan ini diketahui oleh dia. Dan saat itu juga tubuhnya lebih bersinar. Dan ketika para makhluk yang berada di alam-alam menderita ini, kalau dia berbahagia, sangat bahagia, ketika dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, dia akan mengalami kematian. Tapi bukan berarti ini hal buruk. Karena setelah dia mengalami kematian, dia terkondisikan untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Nah, kembali lagi perlu diingat, dahulu dia memberi kepadaku, dia bekerja untukku, dahulu dia adalah sanak saudaraku, temanku, sesamaku. Maka berikan dana bagi mereka yang telah meninggal. Dengan mengingat apa yang dahulu biasa mereka lakukan. Jadi kita juga bisa, cara paling mudah untuk memberikan sesuatu adalah mengetahui hobinya. Ya, biasanya kita selalu, kalau kita mau memberikan suatu barang kepada teman kita yang ulang tahun, contohnya nih ya, kita pakai perumpamaan, kalau kita mau memberikan sesuatu pada teman kita yang ulang tahun, kita harus tahu dia senangnya apa. Ya, dia senangnya apa. Jadi itu ada triggernya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan sesuatu yang pas sekali yang diinginkan oleh orang itu, maka dia perasaan senangnya kan luar biasa. Lebih akan mengalami rasa senang yang luar biasa. Misalnya, Bapak B sukanya koleksi gadget misalnya. Nah, saat ulang tahun Bapak B ini dihadiahkan gadget misalnya. Nah, itu akan mendapatkan rasa senang yang berbeda dan itu luar biasa. Sama seperti di alam-alam rendah. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang amat sangat mereka butuhkan, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang sangat mereka inginkan, kebahagiaan mereka juga akan sangat membludak. Kebahagiaan mereka akan sangat terpancar. Dan seketika itu juga ketika mereka terlalu bahagia, mereka juga akan mengalami kematian. Dan poin dalam bait ke-10 ini adalah kita harus ingat budi baik orang lain kepada kita. Dahulu dia memberi kepadaku, dia bekerja untukku. Dahulu dia adalah sanak saudaraku, temanku, dan sesamaku. Oleh karena itu, sekarang, tadi kan bicara dahulu ya, sekarang kita juga perlu mengingat orang-orang yang telah mendahului kita. Kita juga harus ingat kepada mereka, sebagaimana dulu mereka ingat kepada kita. Sebagaimana dulu mereka memberikan perhatian-perhatian kepada kita. Tentunya kita juga harus, ya istilahnya kita juga harus membalas budi kepada mereka. Agar mereka juga mengalami kebahagiaan seperti dulu mereka memberikan kita kebahagiaan. Poin ke-11, bukan ratap tangis, bukan pula kesedihan, bukan berkabung jenis apapun menolong mereka yang telah meninggal. Kembali lagi, saat kita kehilangan orang yang kita cintai,
sangat wajar apabila kita menangis. Sangat wajar apabila kita terseduh-seduh. Sangat wajar apabila kita galau berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Apalagi orang yang meninggal adalah orang yang sangat spesial di hati kita. Tapi kembali lagi, bukan ratap tangis, bukan pula kesedihan, bukan pula kegiatan perkabungan dalam jenis apapun yang bisa menolong mereka. Ya, karena pada dasarnya yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di alam manusia ini adalah sesuatu yang sifatnya material. Kembali lagi, material-material yang kita lakukan atau yang kita usahakan di sini, konsepnya sangat berbeda dengan material yang mereka butuhkan di sana. Jadi ketika kita menangis, ketika kita sedih berlarut-larut, ya menangis boleh. Sedih juga sangat boleh, karena itu sangat manusiawi. Tetapi ketika kita terlarut dalam kesedihan yang luar biasa, ada kalanya mungkin ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita bisa mungkin tidak enak makan seminggu, kita selalu dirundung kesedihan. Bahkan banyak juga yang saking sedihnya dirundung oleh perasaan sedih, akhirnya dia juga nyusul meninggal. Ada yang sampai demikian. Jadi pada dasarnya tadinya sehat-sehat aja, karena keluarganya ada yang mengalami kematian, nah dia merasa sangat terpukul. Efek dari terpukulnya ini mengkondisikan dia jadi mengabaikan kesehatan dirinya sendiri. Dan ujung-ujungnya mengkondisikan dia juga ikut meninggal. Kembali lagi, ratap tangis dan juga kesedihan, kegiatan berkabung apapun juga, tiada satupun yang bisa menolong mereka. Kenapa? Karena mereka ada di alam yang menderita. Mereka di alam yang sedih. Kalau kita juga di sini sedih, ya istilahnya tidak membantu apa-apa bagi mereka. Mereka membutuhkan jasa kebajikan, sesuatu yang membahagiakan. Itulah yang mereka butuhkan. Tapi ketika mereka mengetahui atau mereka melihat, ya kita di alam manusia ini kita malah sedih, kita tidak melimpahkan jasa, ya hal ini tidak membuat mereka jadi berkurang bebannya. Mungkin saja bebannya jadi bertambah. Istilahnya kalau kita lagi down ya, contohnya kalau kita lagi down, kita lihat teman kita juga lagi down. Ya sama-sama lagi down, ya tentunya kita tidak akan mendapatkan semangat. Karena kita lihat semua orang down, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kita mungkin merasa kesulitan dalam berbagai hal, dan kita lihat orang lain juga, mereka juga kesulitan dalam berbagai hal. Yang muncul dalam pikiran kita akhirnya adalah COVID ini membawa pada penderitaan. Kita menjadi makin pesimis. Nah, tapi kalau kita melihat keadaan ini sebagai kondisi yang wajar, yang dialami oleh semuanya, maka dengan kita bersedih pun, ya hal ini tidak akan bermanfaat. Hal ini ya sama aja. Semuanya juga akan mendapatkan atau akan mengalami kesedihan. Hal ini tidak akan membawa perubahan. Oleh karena itu, ketika kita lagi sedih dan kita lihat orang lain berbahagia atau orang lain semangat, nah semangat itu akan tertular. Akan mengobati mood-mood kita supaya mood kita ini jadi positif. Nah, demikian juga dengan orang yang telah meninggal. Yang mereka butuhkan adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita setiap harinya dirundung oleh kesedihan, tentunya hal ini tidak akan menolong mereka. Karena kebutuhan mereka adalah ingin juga mengalami kebahagiaan. Nah, kalau kita nggak bahagia, bagaimana kita bisa menularkan kebahagiaan? Tentunya kita harus bahagia dulu, sehingga kita bisa menularkan kebahagiaan pada makhluk lain. Tetapi ketika persembahan ini diberikan dan ditempatkan dengan baik di dalam sangga bagi mereka, maka dana itu bisa berguna lama. Nah, kembali lagi, pada dasarnya berdana kepada siapapun itu bagus. Berdana pada siapapun, apalagi terutama bagi yang membutuhkan, ini sangat terarah. Sangat terarah. Di dalam kitab-kitab pun dijelaskan ladang terbaik untuk berdana adalah para biku. Betul, ladang terbaik untuk berdana adalah para biku. Tetapi ladang-ladang di luar sana juga tidak kalah baiknya.
Contohnya, kita melakukan kebajikan kepada orang tua kita, ya. Apakah berbuat kebajikan pada orang tua setara dengan berbuat kebajikan kepada biku? Kembali lagi, tergantung bagaimana mindset pikiran kita. Bagaimana kualitas pemberian yang kita lakukan saat itu. Jadi pada dasarnya, kalau dikatakan terbaik, kita seakan-akan menomorsatukan. Dalam kitab-kitab tertulis berdana kepada biku sangga adalah ladang terbaik. Oh, berarti ini nomor 1 nih. Nomor 2-nya biku. Nomor 2-nya misalnya orang tua. Seakan-akan kembali lagi mindset kita terarahkan seakan-akan berdana pada biku ini pahalanya lebih besar. Seakan-akan kita berpikir ke situ. Karena kita sudah membuat list, ya nomor 1 ini. Ya. Mindset secara bawah sadar saja sih, seperti juara 1, juara 2. Ekspektasi terhadap juara 1 dan juara 2 kan berbeda. Tentu kita akan punya ekspektasi, punya pemahaman kalau juara 1 itu nilainya lebih tinggi. Nomor 1 itu nilainya lebih tinggi. Padahal tidak demikian. Pada dasarnya berdana pada siapapun, sesuai dengan kondisi yang tepat, ya itulah ladang yang baik. Pada dasarnya seperti itu. Kenapa dikatakan berdana kepada biku adalah ladang terbaik? Karena di zaman dahulu, banyak biku yang telah mencapai tingkat kesucian. Artinya, kesempatan kita bertemu dengan orang suci, itu pasti 1 berbanding 10 mungkin zaman dulu. Atau mungkin 1 banding 100. Kalau zaman sekarang, saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti ya orang suci pasti banyak. Pasti ada. Tapi perbandingannya saya tidak tahu 1 banding berapa. Tentunya di zaman Buddha dahulu, banyak sekali pertapa-pertapa yang kegiatannya adalah menyucikan diri. Ya otomatis orang suci di zaman itu sangat banyak. Oleh sebab itu dikatakan berdana kepada biku sangga adalah ladang terbaik. Karena biku sangga zaman dahulu banyak sekali anggota para biku yang mencapai tingkat kesucian. Tapi jangan sampai juga kita berpikir kita jadi pilih-pilih. Jangan sampai kita juga nanti pilih-pilih. Aku mau berdana pada biku yang itu aja. Yang itu katanya udah mencapai kesucian. Udah berdana sama yang itu aja. Kembali lagi, kita tidak tahu kondisi kesucian batin orang lain. Kita tidak tahu kesucian batin tiap orang. Level kesuciannya kita tidak pernah tahu. Sehingga jangan-jangan dengan kita memandang sebelah mata biku muda, jangan-jangan dia juga sudah mencapai tingkat kesucian. Karena tingkat kesucian tidak memandang usia. Baik muda, baik tua. Tingkat kesucian tidak memandang status sosial. Tingkat kesucian tidak memandang hal-hal yang duniawi yang kita lihat. Tidak memandang tampan atau buruk. Ya. Tidak memandang cantik atau jelek, istilahnya demikian. Jadi tingkat kesucian itu pada dasarnya tidak melihat hal-hal seperti itu. Bukan berarti orang yang putih, orang yang tinggi, orang yang gemuk itu pasti suci, belum tentu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui, dan baiknya kita menganggap semua orang ya sama. Artinya ya berdana kepada orang tua ya bagus, berdana kepada biku sangga yang belum mencapai kesucian ya bagus, berdana biku sangga yang mencapai kesucian juga kita tidak tahu. Jadi baiknya kita memandang semua objek penerima dana sebagai individu yang sama, yaitu individu yang perlu kita hormati. Ya jangan sampai kita memilah-milah mana yang kita anggap suci dan kita memilah-milah mana yang kita anggap tidak suci. Hal ini akan menjatuhkan diri kita sendiri nantinya. Pamrihnya jadi lebih besar daripada kebajikannya nanti, seakan-akan seperti itu. Nah, poin ke-13, demikianlah dhamma bagi sanak saudara telah ditunjukkan. Juga bagaimana penghormatan yang tinggi bagi yang telah meninggal dilakukan. Dan bagaimana para biku dapat pula diberi kekuatan dan bagaimana jasa kebajikan yang besar dapat disimpan olehmu. Ya, jadi inilah teks Tirokuda Sutta yang tidak panjang, sehingga tentunya ketika kita bacakan mungkin
Kalau kita bacakan cepat mungkin 5 menit tidak sampai. Baiknya kita terus ulas ya. Suta maupun sutra apapun, baiknya kita terus ulas supaya pemahaman kita jadi semakin positif. Ketika kita pemahaman kita atau mindset kita positif, otomatis kita akan dilindungi atau dikerumuni oleh makhluk-makhluk yang positif juga. Karena ini seperti teori pengelompokan ya. Kalau kita orangnya rajin, kita akan suka berkumpul dengan sesama orang rajin. Istilahnya kan biasanya begitu ya. Kita suka berkumpul dengan yang satu visi, satu misi. Nah, ketika kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif, maka seyogyanya kita juga akan memiliki teman-teman, kolega-kolega, atau disenangi oleh makhluk-makhluk yang sifatnya positif juga. Nah, setelah kita membacakan Tirokuda Sutta ini, muncul pertanyaan, Pak, Sutta ini munculnya karena apa? Kembali lagi, pasti ada hal yang melatar belakangi agar Sutta ini dibabarkan oleh Buddha. Tentu ada latar belakangnya, tentu ada case-nya, tentu ada kasusnya. Nah, di zaman lampau ini sangat panjang, sangat lama sekali. Terhitung 92 kapa yang lampau. Apa itu kapa? Kapa ini definisinya banyak sekali Bapak Ibu. Bisa didefinisikan sebagai umur semesta. Kalau didefinisikan sebagai umur semesta, ya tandanya 92 semesta yang lampau. Jadi semesta ini kan mengalami timbul, berlangsung, padam. Mengalami pembentukan, proses yang sangat lama, seperti sekarang, umur bumi ini sudah ratusan juta tahun sampai miliaran tahun kita tidak ketahui, dan tiba saatnya bumi atau semesta ini juga akan mengalami kehancuran. Pembentukannya mungkin juga ratusan tahun sampai miliaran tahun, prosesnya ratusan sampai miliaran tahun, saya tidak bisa sebutkan berapa jumlah pastinya, karena memang tidak diketahui usianya, dan juga kehancuran dari semesta ini juga ratusan sampai miliaran tahun. Nah, selama itu, dalam satu kali proses pembentukan sampai planetnya terjadi, semestanya jadi, sampai semestanya hancur, ini disebut satu kapa. Ada lagi yang mengatakan definisi kapa ini banyak sekali. Jadi kapa itu satuan mungkin boleh dibilang sebagai satuan waktu ya. Tetapi tidak saklek definisi satuan waktunya. Kalau kita punya satuan waktu seperti jam, menit, detik. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, saklek. Tetapi kapa ini tidak punya definisi yang saklek. Karena waktu yang ditempuhnya ini sangat panjang. Seperti usia bumi ini ya diperkirakan sangat panjang. Kalau mau dianalogikan ya semesta ini seperti batu karang yang dipoles 100 tahun sekali. Dipolesnya, batu karang ini dipolesnya pakai kain sutra. Batu karangnya besar, 16 km kali 16 km, bayangin Bapak Ibu. Ini batu karang atau gunung esnya Titanic ya. 16 km kali 16 km, 1 yojana kali 1 yojana, kurang lebih 16 km kali 16 km. Besar sekali batu karang ini. Batu karang ini dia harus dipoles dengan kain sutra 100 tahun sekali. Jadi selama 100 tahun sekali poles. 100 tahun sekali poles. 100 tahun sekali poles. Ibarat seperti itu sampai batu karangnya terkikis. Ya ini sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwa usia alam semesta ini panjangnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Dan tidak bisa terhitung secara saklek. Tidak bisa terhitung secara absolut. Artinya setiap usia semesta ini mungkin usianya berbeda-beda. Tergantung kondisi yang dihadapinya. Karena setiap semesta, satu alam semesta, misalnya bumi,
Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, dan lain-lainnya beserta dengan matahari ini, tentu setiap momen dia berproses. Setiap momen di luar angkasa ada kehancuran, setiap momen ada pembentukan, setiap momen terjadi fenomena-fenomena alam. Hal inilah yang membuat usia semesta ini berbeda-beda. Sehingga definisi satu kappa ini cukup sulit bila dihitung dengan menggunakan jari maupun kalkulator. Pakai kalkulator aja susah Bapak Ibu, nolnya tidak cukup, apalagi pakai jari ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat sulit menjabarkan seberapa panjangnya satu kappa itu. Nah, ini terjadi 92 kappa yang lampau. Sangat panjang. Ada juga yang mengartikan kappa ini adalah satuan umur. Satuan umur ya. Jadi orang nih misalnya manusia umurnya 10 tahun sampai ketemu 10 tahun lagi. Jadi pada dasarnya usia manusia ini mengalami konjungtur naik turun. Sekarang kita usia manusia rata-rata 75. Nah, usia rata-rata manusia 75 sampai nanti usianya turun sampai 10 tahun, naik lagi sampai 75 tahun. Jadi ada siklus usia 75 tahun ketemu 75 tahun lagi. Nah, ini disebutnya satu kappa juga. Jadi definisi kappa ini agak sulit menjabarkannya karena satu periode waktu ini tidak bisa terhitung secara pasti. Nah, ketika usia 75 ketemu usia 75 lagi, itu ibarat satu kappa. Usia 10 tahun ketemu 10 tahun, itu ibarat satu kappa. Usia 84.000 tahun ketemu usia 84.000 tahun lagi, itu disebutnya satu kappa juga. Jadi setelah konjungtur usia paling minimum, usia manusia akan mendekati usia 10 tahun. Ya, usianya cuma 10 tahun. Nanti karena kondisi moralnya hancur, usia nggak bisa panjang karena berbagai faktor. Ya, kalau kita sebut faktor moralnya kondisinya lagi berantakan, ya pasti banyak faktor atau banyak hal-hal, faktor pendorong yang mengkondisikan usianya jadi berkurang atau menurun. Nah, nanti dia dari usia 10 tahun dia akan naik lagi pelan-pelan. Manusia akan mulai membenahi dirinya, membenahi moralnya. Akhirnya usianya nanti naik lagi. Semakin moralnya bagus, usianya juga akan semakin panjang. Dan usia tertinggi nanti bisa sampai 84.000 tahun, bahkan bisa ke atas. Bisa 100.000 tahun, itu usia manusia. Nah, di saat usia manusia sampai 84.000 tahun itu, nantinya moral manusia ini akan luar biasa bagus. Nah, saat itu Buddha Meteya berkesempatan untuk hadir. Nah, kemarin atau saat ini, ya masih saat ini ya Bapak Ibu ya, usia rata-rata di era Buddha Gautama ini sekitar 100 sampai 120 tahun. Itu terjadi 2.500 tahun yang lalu. Sekarang usia manusia rata-rata 75 tahun. Ya walaupun banyak juga yang di bawah 75 tahun sudah meninggal. Ya semakin lama usia manusia akan semakin turun. Menyesuaikan keadaan moralnya. Nah kembali lagi, 92 kappa yang lampau, ada satu kerajaan namanya Kerajaan Kasi namanya. Nama kerajaannya Kerajaan Kasi, dihuni oleh Raja Jayasena dan Ratu Sirima. Jadi pemimpinnya namanya Raja Jayasena, istrinya bernama Ratu Sirima. Nah, Raja Jayasena dan Ratu Sirima ini punya anak. Anaknya bernama Pusa. Pusa ini adalah seorang bodhisatta. Pusa ini calon Buddha. Dan Pusa ini punya 3 saudara. Ya, namanya raja pasti anaknya banyak. Jadi dia punya saudara nih. Beberapa sumber mengatakan ini pangeran-pangeran ini, saudara-saudaranya ini ada 3 saudara atau 3 pangeran ini berasal dari ibu yang berbeda. Jadi ibunya bukan Ratu Sirima.
berdasarkan beberapa sumber. Raja Jayasena ini dan Ratu Sirima ini memiliki anak namanya Pusa. Dan seperti kisah riwayat agung para Buddha yang lainnya, jadi kalau kita baca kisah riwayat agung para Buddha, perjalanan hidupnya itu kebanyakan mirip, kebanyakan sama, jalur kehidupannya mirip. Jadi ketika kecil, Pusa ini sudah diketahui bakal kelak dia akan menjadi seorang Buddha. Jadi Pusa ini bodhisatta saat lahir. Nantinya dia akan menjadi Buddha. Dan benar sekali, ketika beranjak dewasa, beliau menjadi seorang Buddha yang dinamakan Buddha Pusa. Nah, karena Raja Jayasena ini sangat menyayangi putranya, sangat menyayangi Buddha Pusa ini, lalu Raja berpikir, saya harus melayani Buddha Pusa ini dengan seluruh keyakinan saya. Kenapa? Karena beliau juga adalah anak saya. Tentu saya harus melayani dia. Juga karena kebajikan yang luar biasa bisa bertemu dengan Buddha saat itu. Ini adalah kebajikan yang luar biasa. Saya harus turun tangan langsung. Akhirnya Raja Jayasena melayani Buddha Pusa. Apapun kebutuhan Buddha Pusa, Raja Jayasena penuhi. Raja Jayasena bantu. Raja Jayasena menjadi penyokong. Hal ini karena kemelekatan Raja Jayasena. Sehingga dia berpikir hanya dia yang boleh melayani Buddha Pusa. Jadi ada kemelekatan tertentu yang membuat dia berpikir, harus saya yang melayani. Tidak boleh orang lain yang melayani. Juga dia kategorinya perfeksionis. Melayani seorang Buddha itu harus disokong dengan sesuatu yang besar. Supaya bisa membantu kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh Buddha. Akan tetapi, hal ini membuat tiga saudara atau pangeran-pangeran ini, ketiga pangeran ini, juga ingin melayani Buddha Pusa. Ketiga pangeran ini merasa, Buddha Pusa kan saudara kita juga punya kewajiban untuk melayani Buddha Pusa. Tetapi, hal ini tidak pernah diberikan kesempatannya oleh Raja Jayasena. Nah, suatu ketika, ada suatu pemberontakan di kota. Dan ketiga pangeran ini mengatakan, biarlah kami bertiga yang menyelesaikan pemberontakan tersebut. Biarkan kami yang menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan kasus pemberontakan tersebut. Akhirnya Raja mengirimkan tiga pangeran ini untuk menyelesaikan pemberontakan di kota. Sepulangnya dari menyelesaikan masalah, Raja memberikan sesuatu. Wahai ketiga pangeran, saya akan mengabulkan permintaan kalian, apapun itu. Nah, mendengar Raja memberikan tawaran itu, ketiga pangeran ini langsung teringat, ting, baik Raja, kami bertiga tidak mau keinginan yang lain. Kami bertiga tidak mau hal-hal yang lain. Kami bertiga cuma mau melayani Buddha Pusa. Wah, pikir-pikir nih pangeran. Kasih jangan ya. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Para pangeran nawar, kami mau 7 bulan melayani Buddha Pusa. Oh, tidak bisa, kata Raja. Jangan 7 bulan, di bawah itulah. 6 bulan bagaimana Raja? Oh, tidak bisa. Akhirnya tawar-menawar itu menemui kata sepakat di 3 bulan. Akhirnya ketiga pangeran ini diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk melayani Buddha Pusa. Nah, akhirnya para pangeran ini mempersiapkan sampai Buddha Pusa ini selesai masa wasa. Jadi ceritanya Buddha ini lagi masa wasa. Karena masa wasa ya 3 bulan tentunya nggak kemana-mana. Harus mawas diri. Harus memagarkan diri. Harus selalu aware pada apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan. Jadi Buddha Pusa dengan banyaknya
kumpulan para biku sedang berwasa selama 3 bulan. Setelah 3 bulan usai, masa ini disebut masa pawarana. Pawarana ini adalah akhir masa wasa. Jadi kalau di India sana, sampai saat ini, maka mereka juga masih mengetahui ada yang disebut masa pawarana atau akhir masa wasa. Pawarana ini adalah masa ketika setelah menghabiskan masa wasa, para biku ini biasanya berkumpul dan mereka mengakui kesalahan mereka selama wasa. Jadi mereka selama mawas diri selama 3 bulan, kalaupun ada kesalahan yang mereka lakukan, mereka harus saling cerita, harus saling sharing, sehingga didapatkan solusi dari masalah-masalah mereka tentang apa yang mereka lakukan berkaitan kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, biasanya pawarana ini juga di beberapa negara Buddhis seperti Vietnam itu ada aliran Tien, lalu di Korea juga ada aliran Son. Mereka masih ada tradisi-tradisi ini. Para biku dan bikuni di sana masih ada tradisi-tradisi pawarana ini. Jadi mereka juga masih ada tradisi untuk bagi para biku yang telah menyelesaikan masa wasa, mereka juga harus mengakui kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat. Walaupun memang beberapa negara di Tiongkok, istilah pawarana ini udah mulai jarang terdengar. Dan para biku juga karena beberapa hal mengkondisikan pawarana ini akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi ada beberapa hal yang membuat tradisi pawarana ini semakin lama semakin terlupakan atau semakin terlewati begitu saja. Walaupun banyak negara-negara Buddhis juga yang masih mengaplikasikan pawarana ini. Nah, setelah pawarana usai, Buddha Pusa disambut oleh ketiga pangeran. Ketiga pangeran ini udah membentuk panitia. Ya udah membentuk panitia, udah menyiapkan para pembantu, istilahnya ya para dayang-dayang, dan menyiapkan bendaharawan, donaturnya udah dia kumpulin, dan juga udah menyiapkan wakil-wakil mereka. Nah, wakil-wakil ini ya kita sebut saja korlap ya Bapak Ibu ya, koordinator lapangan lah kita sebut saja. Wakil-wakil ini yang mengurusi operasional di lapangan, kita sebut saja dia koordinator lapangan atau korlap. Nah, korlap ini dia bertugas untuk memberikan dana. Jadi dana yang sudah dihimpun oleh para dayang ini maksudnya dayang pria ya, karena melayani para biku. Jadi dayangnya juga pria, mengkoordinir dana-dana umat, mengkoordinir dana-dana yang diberikan oleh bendaharawan maupun donatur, mengatur seluruh kebutuhan materi. Nah ini di lapangan operasionalnya itu dilakukan oleh si korlap ini. Banyak orang wakil-wakil ini, wakil-wakil di desa. Jadi wakil-wakil di desa yang bertugas untuk mengurusi kebutuhan para biku. Tetapi wakil-wakil desa atau korlap ini, koordinator lapangan ini, ternyata dia juga suka korupsi. Banyak dana-dana yang ditujukan kepada Buddha Pusa dan kepada para biku, itu mereka korupsi, mereka hambat pemberian dananya. Ada yang mengatakan, dana ini tidak dibutuhkan, kami sudah perlu, padahal masih membutuhkannya. Lalu beberapa dana yang mereka terima, mereka lihat, ini makanan enak ini. Wah, dia makan dulu. Koordinator lapangannya cicipin makanannya dulu, dicobain satu persatu. Dan juga mereka suka sekali korupsi. Ada dana yang harusnya diberikan kepada para biku, dananya mereka bawa pulang. Mereka nikmati, masing-masing mereka nikmati sendiri. Dan suatu ketika akhirnya, karena mereka takut ketahuan, terjadilah kebakaran. Ya, jadi kebakaran ini ada yang mengatakan ini peristiwa yang sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak karena mereka mengkorupsi tadi. Jadi supaya menghilangkan anggapan bahwa mereka korupsi, ya dibakarlah sisa dari
dana tersebut supaya umat mengira oh dananya habis terbakar, padahal dana tersebut dicicipi dan dimakan oleh mereka. Nah, akhirnya setelah pawarannya usai, Buddha Pusa tidak lama setelah proses pawarana itu juga Buddha Pusa mengalami parinibbana. Juga para pembantu, para pangeran, ketiga pangeran tadi, raja, para donatur, bendaharawan, semuanya juga meninggal. Ya, tidak lama selang Buddha Pusa parinibbana, mereka juga tidak lama meninggal. Para pembantu, para dayang pria tadi, dayang-dayang pria, ketiga pangeran, lalu bendaharawan, dan Raja Jayasenanya meninggal terlahir di alam surga. Nah, wakil-wakil desa ini alias koordinator lapangan ini mereka juga tidak lama kemudian mereka meninggal, tapi terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Itu semua terjadi karena mereka korupsi dana makanan. Mereka korupsi dana yang diperuntukkan untuk Buddha Pusa dan para biku lainnya. Dan juga mereka membakar lumbung-lumbung persediaan dana makanan untuk menutupi kejahatan mereka. Nah, apa yang terjadi? Mereka terlahir di alam peta. Bayangin Bapak Ibu. Mereka terlahir di alam peta dengan sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali waktu terlewati ya hingga di era Buddha hingga sampai di era Buddha Kasapa. Jadi zaman era Buddha Pusa sampai zaman Buddha Kasapa ini panjangnya luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan berapa kurun waktu yang mereka lewati di alam peta. Jadi selama itulah mereka terlahir di alam peta. Mereka terlahir sebagai setan kelaparan. Ternyata di era Buddha Kasapa pun, Buddha Kasapa mengatakan, jadi para peta tersebut datang menghampiri Buddha Kasapa, mereka nanya, Sang Bagawa, kapan kami akan terbebas dari kesengsaraan ini? Kami sudah lama sekali mengalami kesengsaraan terlahir di alam setan kelaparan. Terhitung sejak Buddha Pusa, terhitung sejak Buddha-Buddha yang lampau. Buddha Kasapa mengatakan, nanti, masih nanti jadi. Nanti di era Buddha Gotama akan ada salah satu kerabat kalian, namanya Raja Bimbisara. Nanti ada kerabat kalian, seorang raja bernama Bimbisara, beliau akan memberikan persembahkan, akan melimpahkan jasa kepada kalian, kalian bisa menerimanya. Setelah kalian menerimanya, kalian akan terlahir di alam yang lebih baik. Kalian akan lahir di alam yang lebih bahagia. Nah, mendengar hal seperti ini ya tentunya para wakil-wakil koordinator lapangan yang di masa lampau lahirnya jadi peta ini, dia menunggu lagi. Panjang sekali hingga di era Buddha Gotama. Nah, di era Buddha Gotama, Bapak Ibu masih ingat ya tadi ya, ada 3 saudara, lalu ada para pembantu. Jadi 3 saudara ini maksudnya 3 pangeran, ada 3 pangeran, ada para dayang-dayang pembantu, ada raja, ada bendaharawan. Ini totalnya 2.500 Bapak Ibu. Jadi anggota-anggota tim sukses ya istilahnya ya. Tim suksesnya dulu ini totalnya berjumlah 2.500 orang ini, dia kan terlahir di alam dewa. Terlahir di alam surga ya sebagai dewa. Nah, di era Buddha Gotama 2.500 orang ini yang terdiri dari raja, 3 pangeran, dan para pembantu dan dayang ini serta bendaharawan, mereka terlahir sebagai pertapa di Gaya Sisa. Bapak Ibu pasti masih ingat Gaya Sisa yang pertemuan lampau kita sudah bahas dalam khotbah tentang pemutaran roda dhamma yang pertama, lalu disusul dengan khotbah tentang adanya konsep diri yang kekal. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, disarankan untuk menonton dulu supaya teringat kembali. Nah, ketika itu Buddha atau Guru Agung itu berada di Gaya Sisa, sedang melakukan pertapaan.
Nah, di situ banyak sekali pertapa-pertapa yang luar biasa, ya. Contohnya ada Kasapa bersaudara. Ini berbeda, tadi ada Buddha Kasapa, sekarang ada Kasapa lagi namanya, tapi orangnya berbeda. Orangnya berbeda, maksudnya makhluknya berbeda. Ini Kasapa bersaudara, ya. Kasapa bersaudara ini ada 3 Kasapa, ada 3 Kasapa bersaudara. Masing-masing dari saudara ini punya pengikut ratusan, ratusan, ratusan. Ya, jadi Kasapa bersaudara, juga ada Yasa bersaudara salah satunya. Dari 2.500 orang ini adalah cikal bakal mereka. Mereka yang dulu tim sukses membantu pemberian dana kepada Buddha Pusa, mereka terlahir di alam surga dengan sangat kurun waktu yang sangat panjang, dan di era Buddha Gautama mereka terlahir sebagai pertapa ini. Yang nantinya 2.500 orang ini yang nantinya juga akan menjadi siswa Buddha nantinya. Nah, inilah yang menggambarkan karma atau perbuatan beserta buahnya ini ternyata dia seperti rantai, Bapak Ibu. Walaupun dari sana, dari sini, dari belahan bumi lain, dari manapun, mereka terkoneksikan, mereka connected. Walaupun mereka ini dari kisah-kisah yang lampau, tapi mereka sekarang ketemu lagi. Mereka ketemu lagi, terlahir di alam surga bersama-sama, terlahir sebagai pertapa juga bersama-sama. Ya mungkin juga kita juga demikian ya Bapak Ibu ya. Di kehidupan lampau kita tidak ada yang mengetahui. Mungkin kita juga sudah bertemu sejak kehidupan yang lampau-lampau, sehingga mengakibatkan kita jadi kerabat sekarang. Nah, 2.500 pengikut yang tadi, itu juga beberapa di antaranya ada yang lahir di kerajaan Magadha. Nah, ada juga yang lahir di kerajaan Magadha. Salah satunya terlahir sebagai Raja Bimbisara. Nah, mengingat lagi khotbah pertama, yaitu pemutaran roda dhamma yang disusul dengan khotbah tentang tanpa diri yang kekal. Mengingat kembali itu terjadi di minggu ke-7, ya, minggu ke-7 di Benares. Setelah Buddha membabarkan khotbah tentang pemutaran roda dhamma, lalu Buddha juga menabiskan 5 biku pertama. Nah, di minggu ke-7 ini Buddha ke kerajaan Magadha dan menemui Raja Bimbisara. Kenapa? Karena Raja Bimbisara mengadakan undangan. Karena Raja Bimbisara ini penyokong Buddha dan para biku. Beliau sering mengirimkan undangan untuk dana makanan. Nah, nantinya ini keadaan atau undangan-undangan seperti ini akan menjadi tradisi bagi Raja Bimbisara untuk menjadi salah satu penyokong sangga. Beliau akan menjadi seorang penyokong sangga yang secara rutin akan memberikan dana makanan kepada Buddha dan para biku. Nah, ketika Raja Bimbisara mengundang Buddha dan para biku untuk menikmati dana makanan di kerajaan, saat itu kan sibuk sekali ya Bapak Ibu ya, karena rombongan para biku ini bukan 1-2 tapi ribuan. Sehingga Raja Bimbisara saat itu mengalami kerepotan. Saat itu Raja Bimbisara mengalami kerepotan. Ngurusin kanan kiri, harus ngurusin dana ini diberikan kepada ini, dan harus memberikan dananya beliau kepada Buddha secara langsung. Hal ini membuat dia kerepotan. Nah, karena repot, apa yang terjadi? Setelah selesai dana makanan, Raja Bimbisara melupakan satu hal. Karena dia melupakan satu hal ini, mengkondisikan malamnya saat beliau tertidur, dia dihantui oleh suara-suara mengerikan,
Dia dihantui oleh kekhawatiran, kegelisahan, ratap tangis dari para peta yang tadi. Beberapa keluarganya, beberapa sanak keluarganya yang terlahir sebagai peta, itu mereka hadir di dalam mimpinya Raja Bimbisara. Nah, hal ini membuat Raja Bimbisara tidak bisa tidur. Mimpinya buruk terus. Mendusin lagi, tidur lagi, mimpinya buruk lagi. Mendusin lagi, mimpinya buruk lagi. Dan akhirnya hal ini membuat Raja Bimbisara curhat, cerita kepada Buddha. Kenapa ya Bante? Atau kenapa ya Sang Bagawa? Saya mengalami mimpi buruk yang luar biasa parah. Dan saya merasa dalam ketakutan terus menerus. Lalu akhirnya Buddha menjelaskan. Buddha baru menjelaskan. Jadi pada dasarnya memang teknik Buddha dalam menjelaskan itu, Buddha sudah tahu. Buddha sudah tahu bahwa Raja Bimbisara ini nantinya akan mengalami mimpi buruk seperti ini. Dia sudah tahu. Beliau sudah tahu. Sengaja dibiarkan agar Raja Bimbisara sadar dengan sendirinya. Ada apa ya Sang Bagawa? Kenapa saya selalu dihantui oleh pikiran-pikiran dan teriakan-teriakan, jeritan-jeritan orang-orang yang menderita? Akhirnya Buddha menjelaskan, di masa yang lampau, Raja Bimbisara punya kerabat-kerabat yang karena korupsi mengkondisikan terlahir di alam peta berkalpa-kalpa, ya sampai 92 kalpa penderitaannya, dan mereka menunggu di luar kerajaan, di luar dinding, menunggu agar Raja Bimbisara memberikan mereka pelimpahan jasa. Lalu Raja Bimbisara sadar, oh begitu, baik Bante, baik Sang Bagawa, saya akan mengundang kembali Sang Bagawa, saya akan mengundang Buddha, dan mengundang para biku lagi untuk dana makanan lagi ke tempat saya. Mengundang untuk menerima persembahan dana makanan dari kami. Jadi undangan kedua, Raja Bimbisara memberikan undangan lagi supaya Buddha dan para pengikutnya kembali ke kerajaan untuk menerima dana makanan kembali, dan tidak lupa dia memberikan pelimpahan jasa. Dan di hari H, beliau memberikan pelimpahan jasa. Beliau berdana jubah kepada para biku. Saat Raja Bimbisara berdanakan jubah kepada para biku, tiba-tiba keluarga atau sanak keluarganya yang terlahir di alam peta tiba-tiba memiliki pakaian. Terhindar dari kedinginan, terhindar dari rasa tidak nyaman. Saat Raja Bimbisara mendanakan dana makanan kepada Buddha dan para biku sangga, saat itu juga para peta, sanak keluarga yang lahir jadi setan kelaparan itu juga menikmati kekenyangan. Ya, mereka juga kenyang, mereka juga bahagia, mereka juga memiliki pakaian, dan saat itu juga beliau melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah kulakukan saat ini, dengan menyokong biku sangga dan menyokong Buddha, mengkondisikan sanak keluarga saya juga turut menikmati jasa kebajikan ini. Semoga mereka mengetahuinya, semoga para dewa memberitahukannya. Tentunya ketika kita punya kesempatan untuk berdana atau memberikan dana makanan kepada Buddha, tentunya ini kesempatan yang tidak 1:1000 ya Bapak Ibu ya, karena bisa lahir di era atau bisa sadar ketika ada di era Buddha. Nah, ini udah luar biasa Bapak Ibu. Kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan yang luar biasa karena ladangnya sangat subur. Saat itu ladangnya adalah banyak orang-orang yang punya moralitas tinggi, banyak orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian, sehingga saat itu ladangnya adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Tentu imbas dari pemberian dana makanannya juga berimbas pada hasil yang didapatkannya. Karena dia berdana kepada para orang suciwan, tentunya jasa kebajikan yang dia dapatkan, karena beliau juga tanpa pamrih, tentunya Raja Bimbisara ini kalau berdana ini tanpa pamrih, jor-joran orangnya, dia yakin dia berdana pada pihak yang tepat, dia berdana pada objek dan sasaran yang tepat, dan dilakukannya. Nah, hal ini mengkondisikan sanak keluarga dari Raja Bimbisara ini yang terlahir jadi setan kelaparan, semuanya berbahagia.
dan mereka meninggal di alam peta. Mereka meninggal di alam setan kelaparan. Setelah mereka meninggal di alam setan kelaparan, mereka terlahir di alam yang lebih berbahagia. Mereka terlahir sebagai dewa. Ya, dengan cahaya di sekeliling tubuhnya, mereka teringat kembali akan jasa kebajikan yang dulu ya pasti pernah mereka lakukan. Mereka teringat kembali. Reminding lagi di dalam pikiran mereka. Dan mereka sangat senang, sangat bahagia karena Raja Bimbisara mengingat mereka, walaupun ya ini sudah terjadi di beberapa kehidupan yang tidak bisa dijabarkan mungkin, dan mereka sangat bahagia karena mereka diingat oleh Raja Bimbisara, dan akhirnya mereka terakhir di alam yang lebih berbahagia. Setelah dilakukan pelimpahan jasa tersebut, Buddha juga memberikan beberapa khotbah tentang fenomena-fenomena ini kepada Raja Bimbisara yang menyebabkan Raja Bimbisara juga mencapai tingkat kesucian pertama yang disebut dengan Sotapanna, yaitu pemasuk arus. Nah, sampai sini dulu kisah latar belakangnya. Bagi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Mari silakan Bapak Ibu. Yuk, yang mau nanya? Itulah kisah dari Tirokuda Sutta berdasarkan latar belakangnya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang menarik yang berkaitan dengan komunikasi dengan sanak keluarga yang telah meninggal mungkin, atau mungkin punya pengalaman tentang adakah cara untuk melakukan pelimpahan jasa dengan cara yang baik mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa share. Nggak ada. Belum ada ya Pak? Iya, jadi kembali lagi kita perlu mengingat bahwa sanak saudara kita, kerabat kita, ya mungkin yang kita ingat kerabat kita di kehidupan saat ini. Mungkin yang kita ketahui hanya kerabat kita di kehidupan saat ini. Itu pun tentu mungkin saja banyak kerabat kita yang kita tidak ingat juga. Saking banyaknya kerabat yang kita miliki, mungkin kita lupa. Padahal saat ini kita masih hidup. Bahkan kita tidak tahu kerabat kita dari kehidupan-kehidupan yang lampau yang jumlahnya tidak terhitung. Karena kita juga tidak tahu nih, pada dasarnya kita sudah mengalami kelahiran berapa ratus juta kali, kita tidak tahu. Kembali lagi, siapapun itu, bagi mereka yang merupakan kerabat saya atau kerabat kita di kehidupan lampau, kita juga bisa memberikan pelimpahan jasa. Walaupun kembali lagi kita tidak mengenalnya. Apakah hal seperti itu bisa? Pada dasarnya bisa. Kenapa saya katakan demikian? Betul, kita memang tidak mengenal kerabat kita di kehidupan yang lampau. Betul sekali, karena kita saat kita lahir kita tidak ingat kerabat kita, saudara-saudara kita di kehidupan lampau, kita tidak ingat. Akan tetapi mereka, nah kembali lagi, mereka ya mungkin saja usia di alam mereka lebih panjang. Ya, sama seperti kisah tadi. Jadi peta selama 92 kapa. Bayangin Bapak Ibu tuh jarak waktu yang luar biasa panjang. Kembali lagi, apakah Raja Bimbisara mengingat mereka? Raja Bimbisara tidak mengingat mereka. Karena ini sudah terjadi berapa kehidupan lampau. Dan ini sudah sangat lama. Raja Bimbisara juga tidak mengingat mereka. Tetapi Raja Bimbisara memberikan pelimpahan jasa secara universal kepada para keluarganya. Memang, akankah atau alangkah lebih baik bila kita mengenal siapa penerimanya. Dalam arti begini, akan lebih baik bagi kita untuk merenungkan, kan kalau kita mengingat ya, misalnya kita mengingat kakek kita deh.
mungkin kalau di atas 3 generasi kita udah nggak ngalamin. Tapi kalau kita pernah mengalami punya kakek, kita mengalami punya nenek, dan kita mengingat wajah mereka, ya. Karena kita waktu kecil mungkin kita diasuh oleh mereka, kita dirawat oleh mereka, kita teringat wajah mereka dan wajah mereka bisa kita renungkan saat kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi ada manfaatnya kalau kita mengetahui penerimanya. Satu sisi demikian. Akan lebih baik kalau kita memancarkan cinta kasih itu terarah. Ya kan, baiknya kan terarah. Karena kita tahu, oh, supaya tidak terlewat. Oh, saya punya kakek. Oh, kakek ini perlu saya berikan pancaran cinta kasih. Nenek saya perlu, sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal. Boleh kita renungkan. Kita renungkan wajah mereka. Kita renungkan kebajikan yang telah mereka lakukan. Perbuatan baik yang telah mereka lakukan kepada kita, yang membuat kita bertahan dan hidup sampai saat hari ini. Itu perlu kita renungkan. Alangkah lebih baik kita mengingat orangnya. Ya, alangkah lebih baik kita mengetahui siapa yang nantinya akan menerima. Walaupun kita tidak tahu. Satu, kita tidak tahu apakah mereka terlahir di alam peta atau tidak. Ya, kembali lagi, kita tidak mengklaim mereka terlahir di alam kelaparan. Kita tidak mengklaim mereka terlahir sebagai setan kelaparan. Tetapi pasti ada di antara anggota keluarga kita mungkin atau sahabat-sahabat kita yang terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Ya bisa saja terlahir di alam peta, bisa saja terlahir di alam neraka, bisa saja terlahir sebagai binatang. Probabilitasnya tetap ada, kemungkinan-kemungkinan akan hal itu tetap ada walaupun kita tidak menjudge mereka, walaupun tidak mengklaim mereka. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti ada keluarga kita yang terlahir di alam-alam rendah. Dan apakah makhluk-makhluk di alam neraka atau makhluk-makhluk di alam binatang bisa menerima pelimpahan jasa? Tentunya akan sangat sulit, Bapak Ibu. Kembali lagi, makhluk di alam neraka istilahnya sinyalnya nggak kuat, Bapak Ibu. Ya. Dimensinya terlalu jauh. Dimensi kita dengan alam-alam neraka itu terlalu jauh. Dan makhluk-makhluk di alam neraka setiap harinya selalu merasakan siksaan-siksaan. Selalu merasakan bentuk-bentuk penyiksaan-penyiksaan karena perbuatan buruknya di masa lampau. Artinya apa? Boro-boro mereka bisa untuk bermudita cita. Boro-boro dia bisa merasakan senang. Boro-boro bisa ikut merasakan senang. Kalau di dalam batinnya penuh dengan kebencian, bagaimana seseorang bisa dipaksa untuk merasakan kesenangan? Tentu tidak bisa. Orang yang bisa mengalami kesenangan atau makhluk yang bisa mengalami perasaan senang, tentunya adalah makhluk-makhluk yang tidak menderita karena memiliki kebencian. Karena kalau udah punya akar kebencian, boro-boro diajak senang. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Apakah ada perbuatan berdasarkan akar kebencian tapi dilakukan dengan senang? Nah, kita pikirin, ada nggak ya perbuatan yang akarnya adalah kebencian seperti iri, dengki, kecewa? Adakah adakah kondisi bisa senang di situ? Saat orang mengalami iri, tidak mungkin dia merasakan senang. Saat orang mengalami dengki, boro-boro dia bisa senang. Yang muncul pikiran negatif terus. Saat orang merasa kecewa, ya boro-boro senang dia alami sekarang. Dia tidak mengalami senang. Dia masih tertinggal pada persepsi dia pada masa yang lampau. Yang persepsi itu adalah persepsi yang tidak menyenangkan. Dia masih melekati persepsi yang tidak menyenangkan. Boro-boro dia bisa senang. Sehingga makhluk di alam neraka sangat apa ya, kalau boleh dikatakan boleh dikatakan tidak bisa untuk menerima, tidak mampu untuk menerima frekuensi-frekuensi positif yang kita berikan. Karena ya nggak sempet. Karena nggak sempet. Boro-boro bisa senang ya. Karena di alam itu penderitaannya luar biasa. Sehingga boro-boro bisa punya satu momen untuk senang saja tidak bisa. Nah, sedangkan makhluk-makhluk di alam setan kelaparan, dia selalu menunggu.
Ini perbedaannya. Dia selalu menunggu adanya kebaikan-kebaikan, adanya pelimpahan jasa dari orang lain. Dia sangat menginginkannya. Jadi diharap-harap. Artinya kalau mengharapkan sesuatu yang senang, ini akan lebih mudah. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang menyenangkan, ini masih bisa senang tandanya. Karena dia punya harapan, ada sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena dia menderita. Menderita kelaparan, menderita kedinginan. Jadi dia mengharapkan ada pertolongan, bantuan dari orang lain. Sehingga di alam setan kelaparan ini, ada kesempatan untuk menerima jasa kebajikan. Walaupun memang tidak semua kategori setan kelaparan bisa menerima dana makanan atau dana pelimpahan jasa ini. Ya, tidak semua. Hanya sedikit di antara mereka yang bisa. Jadi ada beberapa kategori hantu kelaparan, ada kategori setan kelaparan yang hanya atau yang bisa menerima pelimpahan jasa. Alam ini disebut Paradatupa Jiwika Peta. Artinya setan kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa. Hanya kategori peta, hanya kategori setan kelaparan inilah yang bisa menerima pelimpahan jasa. Sedangkan di luar sana, kategori peta ini banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Jadi kita juga tidak mengklaim, kita juga tidak memberikan justifikasi bahwa sana keluarga kita pasti terlahir menjadi Paradatupa Jiwika Peta tadi. Belum tentu. Tapi kembali lagi, menurut Sigala Wadasuta, kita punya kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak tidak putus, walaupun kedua orang tua kita telah meninggal. Ya kita lakukanlah hal yang positif. Istilahnya jaga-jaga. Kalau ada yang terlahir di situ, dan dia bisa menerima frekuensi atas kebajikan yang telah kita limpahkan, semoga dia turut berbahagia. Jika dia tidak turut berbahagia, ya apa boleh buat Bapak Ibu. Kita tidak punya kemampuan untuk memastikan orang untuk menyeberang, istilahnya. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, kembali lagi, kita perlu memberikan pancingan-pancingan. Seperti apa yang disebut pancingan? Contohnya, dulu, katakanlah orang tua kita rajin membaca parita, rajin membaca sutra, rajin membaca mantra, atau rajin berbuat kebajikan. Nah, dengan kita mengingat jasa kebajikannya dia, misalnya dulu orang tua kita suka memberikan dana makanan, contohnya memberikan dana makanan kepada pengemis. Nah, orang tua kita katakanlah, ya cukup rutin melakukan hal itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita? Ya, kita bisa melakukan apa yang orang tua kita lakukan dulu. Kalau dulu dia suka memberikan dana makanan kepada pengemis, ya mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ada kedekatan perbuatan baik, ada kesamaan perbuatan baik. Kenapa? Karena sesuai dengan teori kesamaan, orang itu akan mencerap sesuatu lebih mudah ketika itu sama. Istilahnya begitu. Ketika orang melihat ada satu pola yang sama, dan dia lihat, hal itu akan lebih mudah dicerap untuk supaya dia mengingat kembali kebajikan peta ini di masa yang lampau. Dia teringat kembali, oh anak saya sekarang berdana makanan kepada pengemis. Oh saya teringat, dulu waktu saya masih hidup saya juga pernah berdana kepada pengemis. Nah hal ini akan menjadi trigger, hal ini akan menjadi pemicu agar dia bisa melihat frekuensi kebajikannya itu lebih cepat daripada kalau dengan perbuatan yang lain. Umumnya demikian. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan kebajikan yang lain. Sangat boleh. Misalnya Bapak Ibu melakukan percetakan buku dhamma atas nama mendiang orang tua. Sangat boleh. Lalu kita limpahkan, semoga dengan perbuatan jasa kebajikan ini mengkondisikan Bapak Mama tercinta terlahir di alam yang lebih berbahagia, terlahir dengan vibrasi dharma, dengan
kondisi-kondisi yang mendukung, yang menyebabkan kebahagiaan, yang menyebabkan papa mama juga bisa melanjutkan kehidupan seperti umumnya gitu. Boleh saja kita mengatakan demikian dalam hati. Karena kalau tidak disampaikan, ya kembali lagi, kebajikan apapun kalau tidak kita sampaikan, secara tidak langsung kita belum memberi, ya. Kalau kita tidak sampaikan, dalam arti kita tidak merenungkan, kita tidak mengatakannya dalam hati atau mengatakannya secara lisan, secara tidak langsung kita belum memberi. Ya, seakan-akan belum memberi. Padahal ya mungkin kita sudah mendedikasikan kebajikan ini kepada sanak famili kita, kepada orang tua kita. Tapi karena kita belum merenungkan atau belum mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, sehingga seakan-akan ya kita belum memberikan dana. Seakan-akan ya. Jadi baiknya ketika kita melakukan kebajikan, melakukan pemberian dana, kita renungkan, juga kita ucapkan secara lisan, juga kita ucapkan di dalam hati kita, semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan papa mama, sanak keluarga yang telah mendahului, semoga mereka juga turut berbahagia. Setelah kita ucapkan secara lisan, nah istilahnya kita udah memberikan win, seakan-akan seperti memberi jaminan, seakan-akan. Seakan-akan kita sudah memberikan suatu pernyataan yang tegas bahwa lihatlah, ketahuilah bahwa kebajikan ini untuk kalian. Istilahnya demikian. Kebajikan ini saya lakukan pure, murni, demi kebahagiaan kalian. Nah tentunya kalau kita ucapkan dengan lisan, tentunya para makhluk yang berada di sekitar lingkungan kita juga pasti akan mengetahuinya. Karena makhluk-makhluk yang ada di lingkungan kita banyak yang mengatakan mereka juga mengikuti kita. Mereka mengikuti kita kemanapun. Ya mungkin ada kisah-kisah bahwa mereka melindungi kita. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita. Oh, Pak Ike nih misalnya. Pak Ike punya kakek ya. Kok tadi saya lihat sosok kakek ya di sebelah Pak Ike. Nah, mungkin juga, ya bisa jadi kita tidak pernah mengetahuinya siapa itu. Mungkin juga itu kakek saya, atau mungkin dia adalah makhluk yang tertarik dengan saya, kita tidak tahu itu. Karena kita tidak melihatnya, dan orang yang bisa berkomunikasi atau bisa melihatnya, tidak tahu kalau itu anggota keluarga kita atau bukan. Jadi kemanapun kita berada, pada dasarnya kita tidak sendirian, kita pasti ditemani oleh makhluk-makhluk yang sevisi dan semisi. Satu visi dan satu misi. Jadi ketika kita melakukan hal-hal bajik yang positif, yakinlah pasti banyak makhluk-makhluk yang energinya positif yang ada di sekitar kita semua. Baik, berhubung waktu sudah mau menunjukkan pukul 11, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya mau nanya, kalau misalkan kita mau pelimpahan jasa, diucapinnya tuh sebelum baca mantranya apa seudahnya? Lebih baik gimana? Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Saat Iya. kita melakukan pelimpahan jasa, baiknya sutranya atau mantranya diucapkan sebelum atau sesudah. Yang pasti, langkah pertama kita harus melakukan kebajikannya terlebih dahulu. Kita harus berbuat kebajikan dahulu. Berbuat kebajikan ini dalam banyak hal, bisa wujudnya macam-macam juga, kita bisa melakukan kebajikan. Setelah kita melakukan perbuatan baik dalam wujud dana, ya dana ini wujudnya macam-macam ya Bapak Ibu ya, tidak terukur oleh materi, jadi dana ini wujudnya macam-macam. Setelah memberikan dana tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan pelimpahan jasa saat itu juga. Jadi saat itu melakukan pelimpahan jasa dulu, semoga para makhluk on the spot, para makhluk pada saat itu mengetahui bahwa kita melakukan kebajikan, dan kebajikan ini kita persembahkan untuk mereka. Kita persembahkan untuk sanak keluarga orang tua yang telah meninggal. Nah, setelah itu bisa kita tutup dengan pembacaan sutra ataupun mantra. Supaya setelah mereka melihat kebajikan yang telah kita lakukan, mereka juga mendapatkan manfaat untuk ya setidaknya mungkin mengetahui kalau kita sedang membacakan doa untuk
mereka. Kembali lagi, kita tidak tahu apakah doa yang kita ucapkan ini sesuai atau tidak dengan frekuensi mereka. Tetapi, kembali lagi seperti yang tadi dikatakan, contohnya Bapak Ibu, mungkin dulu orang tua yang Bapak Ibu mungkin suka membaca mantra. Contoh, misalnya orang tua Bapak Ibu misalnya dulu suka membaca mantra atau suka membaca sutra. Nah, sutra yang sering dibacakan oleh orang tua Bapak Ibu bisa kita ulangi lagi. Supaya reminding mereka, mengingatkan mereka kembali bahwa, oh ini dulu saya pernah baca. Dulu saya pernah baca ini dan ini mengkondisikan batin saya berbahagia. Nah, ketika kita membacakannya untuk mereka, mereka pasti akan memiliki rasa terharu kalau mereka bisa mendengarnya. Ya, tapi ketika ada prinsip-prinsip kesamaan yang telah kita lakukan tadi berdasarkan kebiasaan mereka di kehidupan yang lampau, itu akan membuat mereka semakin ingat. Oh, misalnya ibu suka membacakan Amitocing, dan ternyata orang tua ibu mungkin dulu misalnya suka membaca Amitocing juga. Hal ini akan membuat Amitocing ini akan memiliki makna yang lebih dalam, akan memiliki sasaran yang lebih tepat kenanya, istilahnya. Sasarannya lebih tepat kenanya. Jadi saat mendengar ibu mengucapkan Amitocing, orang tua Bapak Ibu yang mungkin terlahir di alam tersebut bisa mengetahuinya. Bahkan misalnya kalau Bapak Ibu, misalnya orang tua Bapak Ibu terlahir di alam yang lebih baik, mereka pun bisa mengetahuinya. Jadi pada dasarnya dengan kita membacakan sutra maupun mantra setelah melakukan pelimpahan jasa, hal ini bisa dinikmati oleh berbagai makhluk. Yang tentunya kita yakin hal yang kita ucapkan adalah hal-hal positif, hal ini pasti memberikan kebahagiaan bagi yang mendengarnya. Karena kita lakukan itu tulus, kita lakukan tanpa pamrih, karena kita punya kewajiban. Kita yakin kita punya kewajiban dan kita harus lakukan kewajiban kita pada orang tua. Nah, frekuensi hal-hal positif tersebut akan diterima secara positif juga, cenderungnya demikian itu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kebajikannya dulu, perbuatan baiknya dulu, apapun itu. Setelah itu, Ibu bisa melakukan pelimpahan jasa dengan mengatakan, semoga sanak keluarga, sanak famili, orang tua, papa mama yang telah mendahului, yang telah meninggal, semoga turut mengetahui dan turut berbahagia. Ini semua saya dedikasikan untuk papa mama, ini semua saya dedikasikan untuk sanak famili, ini semua saya dedikasikan untuk kerabat-kerabat yang mengenal saya. Lalu Bapak Ibu bisa tutup sadu, dan Bapak Ibu bisa menguncarkan sutra, mantra, atau parita, itu boleh saja. Itu akan semakin lebih bagus. Kekuatannya akan semakin efisien, kekuatannya efektif dan efisien. Saya rasa demikian. Iya, terima kasih. Bu. Oke, sudah 2 jam lebih. Nanti kita lanjut hari Kamis ya. Yang sesi terakhir season 1 nih. Siap. Iya. Berikutnya kita mau bahas suta apa nih Pak enaknya? Suta atau sutra apa nih enaknya nih? Oh, terserah. Atau masih mau menyesuaikan tema? Karena Ya, tema boleh. Kalau masih ada boleh. Ya, boleh. Kalau mana sutra boleh apa aja. Tanggung, mari kita bicara tuntaskan yang kematian. Iya. Nah, Betul sekali. Seru soalnya bagus. Baik, nanti akan saya carikan sumber-sumber rujukan sutra dan sutra terkait. Semoga bisa mengkondisikan pemahaman, semoga mengkondisikan kebahagiaan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Malam semua ya. Sama-sama Bu. Iya. Aceh, thank you ya. Yo, thank you semua. Goodbye. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Kasih juga.